Nah, kalau kita punya dua vektor, maka kita bisa mengukur sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Nah, sudut itu yang dimaksud adalah sudut yang kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi bukan yang ini ya yang dimaksud, tapi yang ini. Yang paling besar tentunya yang ini. Sudut antara dua vektor itu adalah sudut yang terkecil ya, antara yang dibentuk oleh dua vektor tersebut. Nah, menggunakan sudut tersebut, maka kita bisa menghitung dot product. Dot product atau sering disebut sebagai ini ya, Euclidean inner product, U dot V. Itu didefinisikan seperti ini. U dot V itu adalah panjang U kali panjang V dikalikan dengan cosinus theta, di mana theta adalah sudut yang dibentuk antara U dan V. Ini yang atas ini berlaku kalau U-nya tidak sama dengan vektor 0 dan V-nya juga tidak sama dengan vektor 0. Tapi kalau salah satunya vektor 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, ini bisa Anda lihat, ini skalar, ini juga skalar. Sehingga U dot V hasilnya adalah suatu skalar. Nah, ini contoh mencari dot product antara dua vektor, ini 001 dan 022 komponennya. Karena di sini sudah ditunjukkan ya, bahwa itu adalah vektor, sudutnya di sini adalah theta 45 derajat, maka kosinus dari theta-nya adalah 1 per akar 2. Sehingga ini kita kalikan, panjang dari U ini, panjang dari V adalah ini, dikalikan dengan cos theta-nya, 1 per akar 2. Dapatnya adalah 2. Kemudian, ini sebenarnya proses untuk mendapatkan dot product tanpa menggunakan cos theta. Jadi mungkin saya lewati saja. Jadi di sini pada akhirnya yang kita dapatkan adalah seperti ini. U dot V adalah U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah dengan U3 kali V3. Ini untuk ruang dimensi 3. Untuk ruang dimensi 2 berarti U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Dan ini meskipun U-nya 0 atau V-nya 0, maka ini tetap berlaku. Karena ini berarti salah satu komponennya kan 0. Semuanya. Oke, nah dari situ maka kita bisa mencari sudut yang dibentuk oleh dua vektor menggunakan komponen-komponen dari vektornya. Jadi di sini cosinus theta, theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor U dan V, itu bisa kita definisikan dengan U dot V dibagi dengan norm dari U dikalikan norm dari V. Ini misalnya contoh penggunaannya. U-nya adalah ini, V-nya ini, ya. Maka U dot V-nya tinggal kita kalikan komponen-komponennya, kita dapatkan 3. Dapatkan 3 ya, U dot V-nya. Kemudian untuk normnya, norm dari U, itu berarti akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kemudian ini V-nya juga sama ya. Ini kalau dikuadratkan kan sama. Masing-masing panjangnya akar 6. Maka sudut yang dibentuk oleh dua vektor U dan V itu adalah U dot V dibagi panjang U kali panjang V. Ini 3, ini ya, dibagi dengan akar 6 kali akar 6. Jadi setengah. Cosnya, cosinus theta-nya adalah setengah. Berarti theta-nya adalah anti cos setengah, yaitu 60 derajat. Ini contoh penggunaannya, tapi mungkin lebih kompleks. Di sini kita ingin mencari sudut yang dibentuk antara diagonal dari suatu kubus dengan salah satu sisinya. Ini bisa kita cari komponennya dulu. Ini misalnya ada U1, U2, U3. Ini koordinatnya masing-masing kan. Kalau kubus berarti kan ini K00, yang ini 0K0, yang ini 00K ya. Nah, ini seperti
sumbu koordinat pada ruang 3 dimensi. Nah, untuk diagonalnya berarti sebenarnya adalah vektor dari O ke titik K, K, K. Ini kan ke atasnya K, ke bawah, ke samping, ke sumbu, sejajar sumbu X-nya juga K, sejajar sumbu Y-nya juga K. Jadi koordinatnya adalah K, K, K. Nah, di sini K berarti sebenarnya adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Berarti tambah U2, U3, tambah U3. Untuk mengukur salah satu sudut yang dibentuk oleh diagonal dengan salah satu sisinya, maka kita ambil saja salah satu sisi ya di sini, misalnya yang U1 ini. Berarti kita sebenarnya mengukur sudut antara U1 dengan D. U1 dengan D. Berarti kita menggunakan rumus yang tadi, cosinus theta adalah U1 kali D dibagi dengan norm U1 kali norm D. U1 kali D itu K kuadrat. Karena ini kan K00, berarti yang bisa dikali, yang ini 0, yang ini 0. Sehingga hasilnya K kuadrat. Kemudian dibagi dengan panjang dari U1 adalah K, panjang dari D adalah akar dari 3 K kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 1 per akar 3. Nah, berarti sudutnya adalah antikos dari 1 per akar 3. Kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini teorema yang terkait dengan panjang vektor dengan dot product, dengan dot product dari dua vektor. V dot V adalah V kuadrat, panjang V dikuadratkan ya, bukan C kuadrat, tapi panjang V dikuadratkan. Kemudian ini berarti panjang V itu adalah V dot V diakarkan. Gitu. Panjang V itu bisa kita cari dari V kali V tapi dibuat akarnya. Kemudian kalau vektor U dan V masing-masing adalah vektor yang tidak nol, kemudian θ-nya itu adalah sudut yang dibentuk oleh mereka, maka θ itu berupa sudut lancip jika dan hanya jika U dot V lebih dari 0. θ merupakan sudut tumpul jika dan hanya jika U dot V kurang dari 0. Kemudian θ merupakan sudut siku-siku jika dan hanya jika U dot V sama dengan 0. Jadi bisa sudutnya itu bisa kita, jenis sudutnya bisa kita tentukan dari dot product antara dua vektor tersebut. Ini contoh-contohnya, misalnya ada U, V, W. Untuk yang U dot V ternyata hasilnya min 5. Maka berarti U dengan V itu membentuk sudut tumpul. V kali W hasilnya 21. Maka dia akan membentuk sudut lancip. Kemudian U dot W ternyata hasilnya 0. Berarti dia membentuk sudut siku-siku. Vektor yang tadi tegak lurus itu disebut sebagai vektor yang ortogonal. Tadi dari definisi yang teorema yang sebelumnya tadi, berarti dua vektor akan ortogonal jika dan hanya jika dot produknya 0. Dot produknya menghasilkan nilai 0. Ini simbol dari hubungan ortogonal antara dua vektor. U tegak lurus dengan V. Ini contoh penggunaannya. Vektor yang tegak lurus dengan suatu garis. Ini misalnya ada vektor N, N-nya AB komponennya. Kemudian buktikan bahwa vektor ini pasti akan tegak lurus dengan garis ini. Ini A-nya A yang sama ya. Ini A ini sama dengan A ini, B ini sama dengan B ini. Jadi AX tambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Bukan bahwa ini pasti tegak lurus. Gitu. Di sini ini harusnya C mungkin. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi nggak ada Z-nya. Di sini misalnya kita bentuk dua titik P1 dan P2 yang masing-masing berada di garis AX tambah BY ditambah C ini.
maka berarti berlaku bahwa AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0. Ingat bahwa X1, Y1 itu titik dari P1, kemudian X2, Y2 itu adalah titik P2. AX2 ditambah BY2 ditambah C sama dengan 0. Nah, vektor ini, vektor P1, P2, yang komponennya berarti seperti ini, itu berarti berada pada garis tersebut, pada garis AX tambah BY tambah C. Nah, di sini karena yang diinginkan adalah menunjukkan bahwa vektor ini tegak lurus terhadap garis ini, karena P1, P2 itu berada pada garis, berarti vektor N pasti tegak lurus terhadap garis ini juga. Nah, itu bisa kita buktikan dengan cara ini dikurangkan dengan ini, sehingga kita dapatkan seperti ini, AX2 min 1 ditambah BY2 min Y1 sama dengan 0, C-nya habis. Nah, ini bisa kita ekspresikan juga sebagai perkalian dot product. Ini A kali AB dikalikan dengan X2 min X1, Y2 min Y1 sama dengan 0. Nah, AB tadi kan vektor N. Jadi berarti ini vektor N kali P1, P2, vektor P1, P2 sama dengan 0. Karena hasil dot produknya 0, berarti N pasti tegak lurus dengan P1, vektor P1, P2. Atau N tegak lurus dengan garis AX ditambah BY ditambah C. Ini beberapa properti dari dot product. Jadi yang pertama di sini U dot V sama dengan V dot U. Kemudian U dot P ditambah W adalah U dot V ditambah U dot V. K kali U dot V adalah K kali vektor U ya, dot V, atau sama dengan juga U kali KV, U dot KV. Kemudian V dot V lebih dari 0 jika V tidak sama dengan 0, dan V dot V sama dengan 0 jika V sama dengan vektor 0. Vektor bisa diproyeksikan pada dua garis yang tegak lurus. Jadi ini misalnya vektor U itu diproyeksikan pada A ya, dan pada garis yang tegak lurus terhadap A. Jadi ini disebut sebagai proyeksi. Disebut sebagai proyeksi. Ini adalah simbolnya ya. Vektor komponen dari U sepanjang A itu berarti proyeksi ini, proyeksi U terhadap A. Kemudian vektor komponen dari U ortogonal terhadap A. Itu rumusnya hanya seperti ini sih. U dikurangi proyeksi dari A, proyeksi dari U terhadap A. Ini W1, ini W2. Gitu, jadi diproyeksikan yang satu sepanjang A, yang satu tegak lurus terhadap A. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi untuk proyeksi dari U sepanjang A itu adalah U dot A dibagi dengan norm dari A dikuadratkan ya, dikalikan dengan vektor A. Ini mengapa dikalikan dengan vektor A? Karena ini hasilnya harus berupa vektor. Ini kan yang atas ini skalar, yang bawah skalar. Dikalikan dengan vektor A. Itu supaya memang hasilnya menjadi vektor. Kemudian untuk yang vektor komponen U ortogonal terhadap A, maka rumusnya tinggal mengurangkan U dengan yang ini tadi. Vektor komponen U ln A. U dikurangi ini ya. Ini beberapa penggunaannya ya. Ini contohnya. Jadi misalnya kita punya U dan A, yang diinginkan adalah komponen dari vektor U sepanjang A dan komponen dari vektor U ortogonal terhadap A. Kita cari dulu dot product antara U dengan A, hasilnya adalah 15. Kemudian norm A dikuadratkan itu 21. Maka komponen vektor U sepanjang A itu menggunakan rumus yang tadi ini ya, U dot A dibagi dengan norm A dikuadratkan kali A. Jadi 15/21 dikalikan dengan vektor A itu sendiri. Ini.
Kemudian untuk yang komponen vektor U ortogonal terhadap A berarti mengurangkan U dengan proyeksinya tadi. Jadi A-nya kan ini ya. A-nya ini U-nya ini dikurangi dengan yang ini. Sehingga hasilnya ini. Nah, teorema Pythagoras di ruang dimensi N, jika U dan V adalah vektor-vektor yang ortogonal di ruang dimensi N dengan dot product ya, Euclidean dot product tadi, maka U norm dari U dot V, U tambah V dikuadratkan itu adalah norm U dikuadratkan ditambah norm V dikuadratkan. Jadi norm dari U ditambah V kemudian dikuadratkan, itu berarti hasilnya sama dengan norm U dikuadratkan ditambah norm V dikuadratkan. Ini contohnya untuk di ruang dimensi 4. Ada U, kemudian ada V. U ditambah V berarti ini, ya, tinggal menjumlahkan komponen-komponennya. Kemudian U norm dari U ditambah V dikuadratkan, itu berarti 1 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat, ya. Hasilnya adalah 36. Ternyata norm U dikuadratkan ditambah norm V dikuadratkan hasilnya juga sama, 30 ditambah 6, 36. Nah, ini yang mungkin praktikal, penggunaan secara praktis. Jadi di sini mengukur jarak antara suatu titik dengan suatu garis. X tambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini untuk ruang dimensi 2. Maka jaraknya bisa kita dapatkan dengan seperti ini. Harga mutlak dari AX0 ditambah BY0 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian yang kedua ini untuk yang ruang dimensi 3. Intinya sama sih. Harga mutlak dari AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah dengan D dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Ini salah satu contoh penggunaannya. Berarti di sini titiknya adalah 1 min 2, kemudian garisnya 3X tambah 4Y min 6 sama dengan 0. Ini A-nya berarti 3, B-nya 4, C-nya min 6. Ini 3 dikalikan 1, 3 dikalikan dengan 1 ini, dan 4 dikalikan dengan min 2, dikurangi dengan 6, dicari absolutnya, kemudian dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Hasilnya 11/5. Jadi jarak antara poin ini, titik ini, dengan garis ini adalah 11/5. Ini yang kedua, ini jarak antara dua bidang. Nah, yang kita punyai adalah rumus untuk mengukur jarak antara suatu titik dengan suatu bidang, dimensi 3 tadi. Jadi di sini yang diminta jarak antara dua bidang. Maka caranya kita bisa menggunakan mencari ya salah satu titik yang terdapat pada salah satu bidang. Nah, misalnya di sini ini ya, untuk bidang yang ini, maka salah satu titiknya adalah ini 300. Di sini Y-nya 0, Z-nya 0 ya, maka kita dapatkan X-nya 3. Jadi 300 itu berada di titik ini. Nah, berarti mengukur dua bidang tadi itu sebenarnya mengukur titik yang ada di sini dengan bidang ini. Sehingga kita menggunakan rumus yang sama sebelumnya. 2 dikalikan 3 ditambah 4 kali 0 ditambah 4 kali 0 dikurangi 7 ya. Harga mutlaknya berapa? Dibagi dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Hasilnya adalah 1/6. Cuma di sini bidangnya harus paralel ya, sejajar. Kalau enggak berarti bukan jarak gitu. Oke, saya kira itu